Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Elita Dian Channel. Makasih ya teman-teman yang udah mampir di channel aku. Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe dulu ya. Makasih ya udah subscribe. Ya udah deh, langsung aja yuk kita tonton videonya sekarang. Enjoy! Oke teman-teman, sekarang aku akan lanjutin video aku yang belum selesai, yang bikin gamis itu. Nah sekarang aku di part bikin pola. Nah teman-teman bisa cek video sebelum ini ya, biar lebih jelas gimana sih proses sebelumnya gitu ya, biar nggak bingung gitu kan. Nah sekarang aku lagi pecah pola rok bagian belakang gitu ya. Ini aku lagi bikin lipit. Nah ini bikin lipitnya sih gampang banget. Jadi cuman pola roknya tuh digunting pas di bagian garis yang sudah aku buat itu, yang di bagian kupnat gitu ya. Nah digunting bagi dua gitu ya. Saat terbagi menjadi dua, terus ntar disambung pakai kertas tambahan. Jadi ini aku siapin kertas tambahan gitu untuk bikin sambungan gitu. Nah seperti ini caranya. Jadi ini aku lem aja gitu biasa, seperti ini. Nah ini nggak apa-apa, nggak harus pas banget. Ntar tinggal kita lurusin gitu ya. Jadi nggak harus lurus banget, nggak apa-apa. Cuman tetap harus lurus ke bawahnya ya. Jangan sampai ada yang menggulung-gulung gitu ya. Nah ini aku bikin lipit ya. Lipitnya itu aku bikin 10 cm gitu ya. Jadi aku bikin space tambahannya 10 cm. Nah terus aku tarik garis lurus ke bawah gitu ya. Ini sebenarnya garisnya tuh cuman bantuan aja, biar ntar ngelemnya tuh gampang gitu ya. Biar gampang lurusnya maksud aku gitu ya. Nah seperti ini caranya. Nah sekarang part yang sebelumnya, part sebelumnya sih ya, part sebelahnya maksud aku ya, di bagian sebelahnya itu. Nah sekarang tinggal dilem. Nah seperti ini caranya ya, begitu ya. Mohon bersabar ya teman-teman, aku sedang mengelem gitu ya. Ini mengelem dalam makna sesungguhnya ya. Jangan mengelem yang itu ya, yang negatif bukan ya. Sekarang ngomong ngelem jadi sensitif ya. Ini jadi ambigu gitu kan. Nah ini sekarang aku akan bikin apa sih, deng dong. Jadi blank. Nah ini maksud aku ya, bikin potongan maksud aku. Ini aku lagi nyobain gimana sih kalau pola roknya itu aku bikin potongan gitu, yang sesuai aku bilang di part sebelumnya. Jadi aku kan sebenarnya desainnya pinginnya bikin ada potongan gitu kan, yang bisa bikin bagian bawahnya tuh kayak berlawanan serat gitu dari bagian atas. Nah ini aku coba dulu kira-kira cukup nggak gitu ya. Nah ini sebenarnya lagi eksperimen aja gitu ya. Ya gitulah, teman-teman nanti bisa lihat nanti before afternya gitu kan. Nah jadi memang kadang bikin gini tuh nggak semulus itu, nggak segampang itu ya kan kadang. Jadi ini ada sedikit eksperimen gitu. Nah ini cara aku bikin kalau ada lipatan, ya ada potongan maksud aku ya. Ada potongan di bagian bawahnya itu. Nah ini lemnya kok nggak tahu kenapa bagian belakang ini rewel banget ya, nggak tahu kenapa kok jadi gampang lepas-lepas gitu. Nah seperti ini. Nah ternyata setelah aku coba nggak cukup teman-teman. Jadi ini aku mau sambungin lagi gitu kan, habis dipotong disambungin lagi gitu, gimana sih ya. Ya begitulah. Itu sebenarnya teman-teman bisa pakai ya kalau teman-teman punya kain yang banyak gitu kan, yang cukup untuk bikin kain serong. Itu caranya seperti itu bikin polanya kalau ada potongan gitu ya. Nah karena aku nggak jadi ada potongan, jadi aku sambungin lagi gitu kan. Ya agak gimana nih yang bikin tuh ya, agak labil ya, nggak apa-apa lah ya. Emang kadang perlu dicoba dulu gitu kan. Nah jadinya tersambung deh tuh ya. Jadi aku bikinnya lurus, nggak jadi ada potongan. Nah ini aku mau perbaikin dulu bagian pola badannya, bagian atas itu. Soalnya kayaknya bagian bahunya tuh agak terlalu lebar gitu ya. Jadi agak kurang nyaman kayaknya nanti kalau dipakai. Jadi aku mau pasin sesuai ukuran aku. Jadi lebar bahunya tuh aku pasin 13 cm. Nah itu biasanya juga sudah sesuai standar ya. Standarnya untuk bahu perempuan itu 13-14 gitu ya. Bentar, ada motor lewat. Jadi biar suaraku nggak ke distract gitu ya. Jadi kita iklan dulu gitu kan. Iklan dulu tapi tetap
ngomong gitu ya. Gimana sih ini? Ya begitulah ya, mohon maklum ya teman-teman. Nah tinggal terus digunting. Nah ini tinggal kalau udah dikasih apa sih, dikecilin tadi itu ya, dikasih tanda itu, terus nanti di apa, ayo ngomong beribet, dibikin lengkungan lagi gitu maksud aku ya, kayak bikin pola yang kerung sebelumnya gitu. Nah sekarang aku mau bikin pola lengannya. Nah ini aku nggak kasih detail gimana caranya ya, teman-teman bisa cek video sebelum ini. Jadi aku dulu sudah pernah bikin khusus pola lengan baju, itu detail banget. Jadi teman-teman bisa lihat di situ. Itu caranya juga sama seperti yang aku buat ini. Jadi ini aku hanya bikin ulang aja gitu ya. Jadi teman-teman cukup lihat aja gimana prosesnya aja gitu. Nah untuk detailnya berapa ukurannya gitu kan, teman-teman bisa cek video sebelum itu. Oke? Ntar aku kasih linknya deh di bawah gitu ya, jangan lupa diklik. Oke? Nah seperti ini cara aku buat polanya gitu. Jadi tinggal sesuaikan aja dengan pola badan sebelumnya. Jadi sebenarnya aku kurang bisa ya kalau copy paste dari pola lengan yang udah jadi gitu. Nggak tahu kenapa aku kurang ngerti. Jadi masih takut-takut salah gitu. Jadi aku tetap bikin pola manual gitu aja. Pola manual gimana tuh ya? Manual bikinnya. Jadi aku bikin sendiri ya polanya gitu. Jadi aku sesuaikan, ambil polanya tuh dari ukuran pola kerung lengannya itu ya. Jadi pola kerung badan maksud aku. Jadi ambil ukuran dari kerung badan yang sudah aku buat tadi. Nah makanya tadi pola badannya aku rapihin gitu ya. Jadi aku sesuaikan dengan ukuran aku gitu. Jadi biar hasilnya tuh pas. Tapi kalau kayak yang aku kecilin lebar bahunya tadi itu pinggangnya nggak aku kecilin ya, karena menurut aku pola gamis itu, bikin gamis yang longgar itu yang paling penting adalah di pinggang. Jadi pinggang itu yang harusnya longgar gitu ya. Cuman kalau bahunya terlalu lebar, menurut aku tuh nggak enaknya ntar jadinya tuh kalau dipakai tuh kayak terlalu ke bawah gitu loh. Jadi menurut aku kayak agak kurang nyaman. Jadi aku pasin dengan bahu aku gitu ya. Nah teman-teman juga bisa caranya juga seperti itu ya. Ya seperti itulah. Nah ini untuk part bikin lengan baju nih ya, paling susahnya tuh bagian ini nih yang lagi aku gambar ini. Nah bikin lengkungan ini tuh yang agak bener-bener harus pas banget. Jadi ini itu bikinnya tuh yang bikin susahnya. Jadi itu harus pas sesuai dengan kerung lengan. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang gitu ya. Kalau lebihnya sedikit cuman 2 mili gitu nggak masalah, jangan sampai 1 meter. 1 meter ya iyalah. 1 senti maksud aku. 1 senti aja jangan sampai, apalagi 1 meter gitu kan. Jadi 1 sentimeter aja tuh bener-bener ngaruh gitu. Jadi kalau misalkan ternyata udah kita coba pas-pasin ternyata masih kelebihan 2 mili gitu, masih oke lah. Tapi jangan sampai kurang ya. Kalau lebih dikit nggak apa-apa. Kalau aku sih gitu. Ini karena tadi itu aku kelebihan 1 cm, jadi aku rubah lagi. Jadi aku kecilin setengah senti di bagian kanan dan kirinya gitu. Jadi masih nggak terlalu ngaruh-ngaruh banget kan. Nggak apa-apa sih kalau kurangin setengah senti gitu. Nah seperti ini, jadi tetap harus diukur gitu. Habis bikin aja gimana sih ngomongnya. Nah bikin lengkungannya itu harus diukur gitu, harus benar-benar pas. Jadi cara aku ukurnya seperti itu. Nah kalau udah fix baru digambar pakai spidol gitu. Nah ini aku kalau bikin lengan baju biasanya biar beda dari pola bagian depan dan belakang, aku kasih spidol warna hitam gitu. Nah ini bikin lengkungannya seperti ini. Untuk bagian apa sih namanya tuh, lengan baju bagian bawahnya itu ya. Jadi biar miring gimana tuh. Jadi biar pas gitu loh. Jadi lurusnya tuh nggak lurus ngasal gitu. Jadi lurusnya tuh tetap bagus gitu loh menurut aku. Jadi dibikin pakai penggaris lengkung gitu ya. Nah seperti ini gitu hasilnya. Kalau udah jadi baru digunting gitu. Nah kalau biasanya sih ya, kalau bikin pola gini
sebenarnya tuh nggak hanya spidolnya aja yang beda biasanya ya, sampai ke kertasnya pun juga biasanya tuh beda gitu ya, pakai kertas berwarna. Jadi kalau yang bagian depan tuh biasanya identiknya pakai kertas pakai warna merah. Terus kalau yang bagian belakang pakai kertas warna biru gitu. Jadi warna-warni. Jadi itu untuk biar kita tuh nggak ketuker-tuker sama polanya gitu ya. Tapi karena aku susah nyarinya kertas yang berwarna itu agak susah. Jadi spidol aja untuk ngebedainnya gitu. Tapi teman-teman juga bisa ya pakai kertas yang berwarna-warni gitu ya. Jadi biar semangat ngejahitnya juga, biar nggak bingung ngejahitnya gitu ya. Lebih bingungnya tuh untuk waktu potong kain tuh loh ya. Yang pentingnya tuh untuk bikin pola kan prosesnya ngaruhnya di potong kainnya gitu ya. Nah seperti ini jadinya pola lengan aku tuh. Udah jadi deh ngomong beribet. Nah sekarang aku akan bikin kantong atau saku. Ini aku desainnya mau bikinnya kayak kantong sembunyi gitu ya. Nah ini aku akan bikin pola dari TM atau tampak muka. Pola depan itu maksud aku ya. Nah itu. Nah ini desainnya, ini aku gambar dari pola bagian depan itu, pola rok. Nah ini aku akan turunkan 8 cm dari pinggang. Jadi sakunya tuh nggak bener-bener pas dari pinggang gitu ya. Nah ini aku bikin garis 15 cm sama 30 cm ya. Jadi 15 cm sama 16 cm gitu. Nah jadi 15 cm itu jahitannya. Yang untuk lubangnya maksud aku, lubangnya 15 cm. Nah 15 cm ke bawahnya tuh untuk space tambahannya. Jadi kan biar ada kantongnya gitu kan. Biar ada kantongnya gitu kan. Gimana sih jelasinnya? Ya seperti itulah. Nah ini aku kasih titik-titik gitu ya buat garis bantu aja. Jadi ntar ini nggak aku gunting gitu ya, nanti aku copy paste di kertas lain gitu. Nah ini karena kurang lengkung jadi aku lebih lengkungin lagi gitu. Soalnya aku pikir-pikir kayaknya nih kok kurang lengkung gitu ya. Ini sebentar, ini lagi bingung sebenarnya itu. Ya sepertinya kurang lengkung gitu. Akhirnya aku bikin lengkungan lagi gitu. Ya begitulah, dirapi-rapiin gitu. Nah seperti ini. Silang-silang garis yang nggak dipakai gitu. Nah ini aku coba dulu kira-kira tanganku cukup nggak ya gitu. Nah itulah sedikit ilustrasinya. Seperti itu. Nah kalau udah fix ntar baru di copy paste dengan kertas yang lain. Nah ini aku lagi ambil kertasnya. Nah seperti ini caranya copy paste nya tuh. Nah seperti ini. Jadi disesuaikan dengan pola yang udah aku bikin tadi tuh, digambar. Jadi kayak diterawang gitu. Dirabah, diterawang gitu. Kayak lihat uang ya. Ya begitulah. Jadi kita lagi menerawang kertas. Apa sih? Nah, habis itu digambar deh, diarsir. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah tinggal digunting deh. Tuh. Ntar digunting begitu. Nah maaf maaf ya teman-teman, ada tangan ibuku nih lewat ya, lagi in frame. Soalnya ini sebenarnya aku lagi tanya ibuku, aku lagi raguin sama saku aku, Bu ini udah bener nggak sih gitu. Ibuku refleks in frame. Kata ibuku, iya udah benar gitu. Tapi ibuku ngomongnya nggak gitu sih ya. Ini agak lebay ngomongnya ya. Nah aku coba lagi. Udah pas ternyata. Ini aku rapiin dulu. Nah seperti ini. Nah polanya udah jadi semua. Tinggal kita potong kainnya gitu. Nah tapi sebelum itu aku tandain dulu saku 4 kali. 4 kali maksudnya ntar aku bikin polanya ini 4 kali gitu ya. Segini dulu. Ntar aku lanjutin ke part selanjutnya. Oke? Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.